Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan siswa kita untuk berpresentasi mengenai proyek yang udah mereka buat selama 5 hari ini, Bapak Ibu. Lalu saya juga akan share report singkat mengenai siswa kita, Aidin dan Asana. Jadi boleh dimulai Aidin sama Asana. Mau siapa dulu nih? Asana dulu ya tadi katanya ya. Di open cam ya Asana, terus Asana bisa di share screen projectnya sama PPT-nya. Oke, siap, Miss. Tunggu sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Alvis Ki dari kelas 11D strip 3. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat bernamakan Pokédex. Nah, saya akan menjelaskan tentang 3 screen yang ada dalam aplikasi saya. Screen pertama bernama splash screen. Screen ini adalah screen yang akan muncul untuk muncul paling pertama saat aplikasi dibuka. Dan contoh dari splash screen ini ada seperti saat membuka Instagram, saat kita mencoba untuk membuka Instagram, itu bakal ada logonya terlebih dahulu, baru nanti dia masuk ke menunya. Nah, lanjut. Nah, ini bisa dilihat ini adalah seperti inilah menu dari Instagram. Jadi kalau misal kita ini kan kalau kita buka Instagram nanti bakal ada kayak apa sih namanya, di layar HP kita tuh ada isinya lah, ada beberapa gambar sama ada beberapa gambar yang ditampilin. Nah, ya gambarnya bisa dibilang ya ini ya Pokemon yang udah saya kumpulin, ini data-datanya beberapa. Terus, nah di sini ada kalau misal kita sebut di bagian di Instagram tuh, kalau kita buka Instagram bagian fotonya itu kan bisa dipencet ya komennya buat ngeliat komen. Nah, itu sama kayak kita ngeliat ngebuka yang itu si detailnya. Itu sama kayak pas kita ngebuka komen. Tapi bedanya kita tidak bisa ngetik di bagian sebelah sini. Oke, lanjut. Saya akan inilah memperagakan kayak ininya dulu. Sini memperagakan aplikasinya isinya apa. Nah, ini saya udah ada langsung di menunya. Seperti yang saya bilang, di sini itu akan berisi gambar dari Pokemonnya, nama dari Pokemonnya, dan juga ini tingkat kepopuleran dari Pokemonnya yang saya perkirakan sendiri ya. Dan kalau misal kita pencet tombol yang ada di bawah sebelah sini, itu akan ini akan memindahkan kita ke screen berikutnya yang kayak tadi. Nah, kalau pengen keluar dari screen ini ada 2 cara. Cara yang pertama yang paling gampang, kalian tinggal pencet yang bagian di layar HP kalian seperti biasa ada buat back, tinggal pencet itu doang. Cuman karena saya menggunakan emulator, saya ada di samping jadinya tombol backnya. Nah, atau kalau mau cara lainnya, tuh kalian pencet ada di sini, nggak kelihatan. Itu bisa ke back. Nah, jadi tinggal pencet aja bagian sebelah situnya tadi, nanti dia bakal balik sendiri.
Tapi saya saranin pakai yang paling gampangnya aja di back ke sebelah sini atau back yang ada di HP masing-masing. Dan nggak di bagian Pikachu doang, saya juga bikin detail ada di semuanya. Di ke 6 ini ya 6. Saya cuman bikin 6. Maaf, memang kalau kurang banyak. Atau bisa kalian lihat juga detailnya ini semuanya ada, nggak cuman satu doang. Oh, mungkin nggak terlalu panjang, tapi ya memang begitu data-datanya yang saya dapat dan yang saya tahu. Oke, lanjut ke bagian codingannya. Nah, bagian utamanya. Jadi, saya akan menjelaskan dari awal-awalnya itu splash screen. Nah, splash screen ini akan intinya dia itu akan muncul ini di kode saya membuat splash screen ini kodenya itu dia bikin jadi akan muncul hanya untuk 5.000 milisecond doang atau sekitar 5 detik. Dan setelah dia ketutup dia akan ke home screen. Nah, pas dia ke home screen itu ada di main navigator. Sabar. Oh, ketutup. Nah, enggak sini. Nah, jadi di main navigator ini saya ngebikin kayak screen-nya itu dari splash screen berubah ke bukan berubah. Kayak setelah splash screen 5 detik akan berganti layarnya ke bagian home screen. Nah, terus isi dari oke, sabar. Dari home screen itu adalah data-data yang seperti tadi, ada foto, ada rating, ada nama, sama ada tombol buat itu, buat pindah. Itu ada di bagian bawah-bawah. Yang saya juga kan udah nggak kelihatan. Oh, nih, ada bagian on flashnya. Saat dipencet, dia bakal pindah screen ke detail screen. Sabar. Nah, ke detail screen saat dipencet bagian si detailnya. Nah, data dari detail dan juga home screen ya itu berasal dari sini. Namanya pokedata.js. Di sini berisikan data-data dari kayak gambar, rating, sama deskripsi. Nah, untuk yang deskripsi ini khusus akan muncul bukan akan muncul tapi emang cuman muncul di bagian detail screen saja. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya tentang aplikasi yang saya buat selama 5 hari. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keren Aisana. Keren, keren. Saya Semangat Asana. terima kasih Asana. Terima kasih Asana. Bagaimana Ibu tanggapannya? Iya, ternyata pinter anak saya. Oh, udah emang pinter Bu. Alhamdulillah ada banyak ini ya. Saya sendiri malah bengong nggak ngerti itu istilah-istilah. Alhamdulillah ya Bu ya. Sekarang ya alhamdulillah ada di yang bisa bisa lebih positif arahnya ya dari dia bermain di HP. Alhamdulillah kami arahkan ke coding sehingga bisa lebih memberikan manfaat buat Asana. Iya Ibu, benar. Jadi bisa buat aplikasi sendiri. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu, baik. Untuk Iya. oke, untuk Asana udah cukup. Sekarang kita ke Aidin. Aidin udah siap? Aidin? Iya, Ya, on cam ya Aidin ya. Terus di share screen, PPT-nya sama emulatornya, codingannya juga. apa aja tadi? Iya, semuanya, Din. Pokoknya
Ya, semuanya. Kameranya gak nyala. Bentar, kameranya gak mau nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aidin dan saya dari kelas 11D3 dan saya akan nge-showcase-kan aplikasi saya bernama Textore. Aplikasi Textore itu digunakan untuk menjual kayak barang-barang kayak elektronik, kayak keyboard, mouse, kayak TV, laptop, kayak begituan. Di dalam aplikasi saya ada beberapa screen. Saat pertama dibuka akan membuka home screen yang akan melihatkan semua ini. Bisa melihat semua 6 kategori yang sekarang sedang ada. Ada mouse, keyboard, laptop, tablet, mikrofon, headset, tapi juga ada gambar di atas sini bernama yang dipakai untuk melihatkan berapa produk yang dijual. Nah, setelah kalau misalnya mengklik ini bernama yang menu atau drop list untuk bisa menambahkan produk sendiri untuk dijual. Jadi di sini select kategori, ada select kategori untuk mengkategorikan ya apa yang dijual, ada gambar untuk menambahkan gambar di sini, menambahkan nama produknya di sini, menambahkan deskripsi di sini dan menambahkan price di sini. Tapi juga bisa menambahkan kontak sosial media kayak WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Setelah itu ada juga show product screen untuk melihatkan barang yang baru saja dilistkan dan diakseskannya di sini. Ini aplikasinya tadi ada sedikit error, jadi aku itu harus ganti dulu. Ini semuanya ini ada add product screen, add, add product di sini nanti bisa bisa nambahkan gambar, bisa nambahkan nama produk, bisa nge-select kategori, bisa menambahkan deskripsi dan price di sini. Di sini juga ada di sini itu semuanya tuh bisa kelihatan kan. Itu semua kategori yang bisa dijual di sini di aplikasi ini. Di dalam aplikasi ini ada beberapa codingan, ada data dipakai untuk menambahkan semua gambar dan tulisan yang ada di sini, image slider yang ada di atas sini. Ini screen-nya bernama home screen, yaitu codingnya itu yang ini. Semua yang ini itu untuk supaya bisa kelihatan seperti ini home screen-nya. Ada juga add product screen yang ada di sini. Ini, di situ ini semua codingnya yang dipakai untuk screen yang itu, dan terakhir ada show product screen yang dipakai untuk melihat produk yang sedang dijual saat mengklik ini, seperti itu. Dan semua codingan ini digabung di satu file coding yaitu main navigator supaya lebih gampang untuk mengakses setiap screen-nya. Ada home screen, ada add product screen, ada drawernya, ada show product. Ya itu sih sebetulnya semua yang ada di aplikasi saya. Jadi
Terima kasih untuk mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus Aidin. Tapi Aidin tadi harus dicobain, Din. Di add produk, Din. Coba deh. Din belum coba add produk. Hmm. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Aidin, Alhamdulillah udah cukup meningkat codingannya. Aidin, mau nyobain nggak, Din? Soalnya nggak kelihatan codingnya soalnya. Ya, Din, cobain, Din. Kurang banyak presentasinya. Nggak tahu gimana cara manjanginnya. Dasar ya. Oke. Ya, tepuk tangan buat Aidin. Aidin. Iya. Bagaimana Bapak Ibu tanggapannya untuk codingannya Aidin? Ya untuk apa ya, untuk pemula ya udah cukup bagus seperti itu. Ya tinggal mungkin masih banyak yang harus diimprove lah. Segitu sih udah bagus sih. Iya, benar Pak. Iya, sebenarnya Mas, idenya Asana dan ide Aidin sebenarnya udah banyak dan jauh, tapi karena waktu pekerjaannya cuma 5 hari ya Bapak Ibu, jadi ya kan segitu dulu gitu. Jadi mereka bisa explore lebih jauh lagi sebelum dimasukin. Nanti kita akan coba dimasukin ke Play Store juga. Gitu. Cukup bagus ya Aidin dan Asana untuk di level apps ini, pembuatan aplikasi Android. Jadi aku ingin sedikit ya Bapak Ibu untuk presentasi juga terkait Aidin dan Asana selama ini. Udah lama banget Aidin sama Asana belajar bareng sama Miss Fira. Udah dari tahun 2021. Dari tahun 2021 sepertinya. Sejak pandemi ya. Iya, sejak pandemi. Nggak lama pokoknya Aidin sama Asana itu murid aku yang terlama Bapak Ibu. Dari yang pertama masuk di Timener itu muridnya Aidin Asana gitu. Jadi udah ini ya, udah bestie juga nih ya sama Aidin dan Asana. Jadi kalau buat komunikasi sama Asana dan Aidin itu sama ya. Jadi mereka udah kalau untuk komunikasi sama aku udah aman, kadang udah pernah main game bareng juga nih sama mereka. Saking deketnya nih. Nah, untuk ya, dan mereka juga rajin Ibu Aidin dan Asana sama-sama rajin belajar. Nah, ini aku mau Asana dulu. Untuk Asana juga em, dari karakter dulu ya, Ibu. Jadi untuk belajarnya juga berkemauan tinggi ya untuk belajarnya. Asana rajin gitu. Kadang Asana dulu nih yang suka datang di Zoom. Paling rajin. Rajin ya. Lalu untuk kemampuan coding memang dari dulu awal-awal Asana juga masih ngetiknya aja masih agak lama. Apa namanya tuh masih megang mouse-nya juga kayaknya masih agak kurang stabil kayak gitu dari awal-awal. Tapi makin kesini makin bagus banget sampai sekarang. Sekarang juga untuk presentasi juga semakin lama juga semakin bagus untuk Asana. Tapi memang di level apps ini memang masih perlu dieksplor lagi untuk Asana. Karena untuk apps Android ini emang cukup luas gitu ya Bapak Ibu ya. Karena di dalam dunia kerja pun aplikasi Android ini masih sedikit yang bisa gitu. Jadi perlu dieksplor lagi. Asana ini gampang panik Ibu. Ah, Jadi kalau misalnya nemu error itu langsung panik. Jadi mungkin karena bisa apa namanya belajar untuk baca error lagi. Kayak gitu. Jadi untuk jika ada error bisa nggak terlalu panik dan baca errornya gitu. Jadi Asana itu gampang panik. Wah miss ini langsung error gitu. Jadi Asana langsung gitu. Tapi untuk progresnya udah semakin baik.
Dan untuk Aidin juga, Aidin juga sama ya, sama Miss Fira udah klop banget untuk login juga. Walaupun kadang suka telat, tapi aman sih. Nggak sampai yang sejam, setengah jam gitu, enggak. Ya. Terus Aidin juga, untuk Aidin masih bisa baca error sedikit ya, masih nggak terlalu panik. Terus kemampuan codingnya juga udah meningkat. Aidin paling ini aja sih, cara apa namanya, cara presentasinya aja agak agak deg-degan gitu, masih deg-degan banget kayaknya dari dulu nih. Aidin nih, gitu. Tapi untuk kemampuan coding juga lumayan udah bagus. Aidin tetap sama ya, karena apps itu nggak cukup cuma 48 meeting aja. Jadi Aidin dan Asana sama-sama harus explore lagi untuk di aplikasi. Dan saya juga nyaranin untuk Asana sama Aidin tuh jagonya di level sebelumnya justru gitu, Bapak Ibu, yang web dev gitu. Mereka juga ngomong gitu sih, mereka lebih suka level website gitu. Mungkin mereka kalau emang lebih suka website bisa diperdalam lagi gitu bagian websitenya. Mungkin mungkin apps ini belum terlalu benar-benar jago banget, jadi benar-benar harus di-explore lagi di dalam. Aidin juga. Tapi Aidin ini suka males share screen aja nih, Aidin nih. Suka nggak mau share screen nih kayaknya. Nah itu doang sih sebenarnya. Tapi udah aman semuanya ya untuk Aidin. Oke. Oke. Nah untuk di time door itu Aidin dan Asana sebenarnya udah hampir selesai. Jadi sebenarnya kita udah di beginner di awal-awal saat pandemi dulu, lalu udah belajar game dev, website. Nah ini yang saya sarankan buat anak-anak lebih explore lagi karena Aidin sama Sana sama-sama bagus di websitenya menurut saya. Gitu. Lalu mereka udah ke apps yang sekarang ini, tapi mungkin perlu di-explore lebih dalam lagi, gitu ya. Karena Timer ini kita di apps-nya ini logika-logika dasarnya aja. Sedangkan di aplikasi Android itu sebenarnya masih luas, gitu, Bapak Ibu. Masih banyak yang harus dipelajarin lagi. Gitu. Lalu untuk kedepannya ini udah agak berbeda. Dan ini adalah level terakhir di time door, Bapak Ibu. Jadi bahasanya juga udah berbeda ini Bapak Ibu. Ini adalah Python AI gitu, Artificial Intelligence kayak yang sering kita gunakan sehari-hari gitu Bapak Ibu. Yang di handphone kayak pengenalan suara, pengenalan gambar seperti itu kayak gitu. Nah, di sini di time door juga sudah ada dan itu adalah lanjutan dari apps gitu. Kalau memang Asana dan Aidin mau lanjut gitu. Untuk artificial intelligence ini mereka akan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi di sini mereka akan bukan JavaScript lagi. Selama ini kan kita pakainya JavaScript Bapak Ibu, tapi untuk di AI ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python gitu. Ini ada face detection gitu, object detection, gerakan detection gitu. Jujur ini adalah skripsi dan tesis saya juga AI gitu, Bapak Ibu. Tapi mereka di sini udah boleh diajarin AI gitu. Ini keren banget ya. Keren, keren, keren. Iya, ini saya skripsian pakai AI. Tapi mereka udah diajarkan AI di sini gitu. Dan di sini ada 32 pertemuan aja Ibu tentang AI. Gitu. Jadi ada waktunya 4 bulan memang. Lalu ada 2 report, 16 pertemuan. 16 kali pertemuan. Jadi ada 32 pertemuan. Dan bahasanya udah berbeda. Jadi di sini kita juga siswanya akan berbeda lagi bahasanya dari yang sebelum-sebelumnya JavaScript terus gitu kan di 4 level, tapi yang ini levelnya menggunakan bahasa Python jadi agak berbeda sih bahasanya. Jadi saya juga mau konfirmasi juga ke Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu akan lanjut ke level selanjutnya yang AI ini atau memang sudah cukup. Biayanya sama apa beda, Miss? Kalau biaya, setahu saya sama seperti apps sih. Sama ini. Tapi mungkin bisa ditanyakan lagi sama admin ya, Bu, karena saya emang nggak dikasih tahu juga kalau biaya. Ya Iya, bisa iya. ditanyakan lagi ke admin. Tapi setahu saya AI ini sama kayak apps, Bu. Gitu. Ah, Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu?
untuk kelanjutannya seperti misalnya tadi kan bagus di website ya anak-anak ya. Ah, Terus misalnya ini lanjut nih ke IE. Itu apa yang perlu dipersiapkan maksudnya untuk biar nggak hilang mereka itu ilmu yang websitenya. selama ini sebelumnya itu. Oh gitu Apa ya. terus yang perlu di trial terus atau gimana dari pihak time down-nya? Oh, kalau kami dari Tamdor kan ngajarin yang di pertemuan itu aja ya Bu ya. Nanti mungkin ada misalnya coding camp, nah itu ada website boleh diulang-ulang lagi mungkin. Atau emang siswanya boleh sambil ekspor-ekspor sendiri bikin project, nanti boleh banget nanya aku gitu. Tapi kalau dari Tamdornya untuk les setiap harinya ini per level aja sih Bu. Jadi itu di luar. Jadi kalau emang Aidin sama Asana kan kalau menurut Miss paling jago di website ya, mungkin explore lagi lebih dalam di websitenya gitu. Atau mau explore lagi itu di luar dari jam les. Misalnya buat coba buat-buat aplikasi lagi atau buat-buat website lagi sambil nanya-nanya Miss, nah itu boleh banget kayak gitu. Tapi kalau buat lesnya, kalau emang lanjut berarti kita emang di AI aja kayak gitu. Kalau Jadi dari nggak ada pendalaman lagi untuk website untuk apa? iya. Nggak ada ya. Sebenarnya ada sih Bu AI, tapi beda project lagi Bu, Oh, beda beda project. beda time door lagi gitu. Door yang pro namanya itu ada website lanjutannya gitu. Ah, Hmm. itu tingkatan usianya beda kali ya? Ya, Oh, gimana? iya Ibu, tingkatan usianya beda. Dan saya pun belum pernah sih Ibu ngajar yang pro, karena itu yang biasanya buat orang-orang besar gitu, orang-orang dewasa. Entah entah dari bukunya agak berbeda, agak kurang Iya. paham di situ. Untuk tender anak-anak ini yang hanya sampai situ aja ya. Iya, habis itu aja Ah, untuk websitenya sih mereka lebih fokus ke front end-nya aja sih Bu, sama aplikasi juga, aplikasi Android-nya juga. Jadi nggak di bagian dalamnya, tapi di bagian tampilan, bagian tampilan luar ya. ya tampilan luar front end kalau ini sebutnya. Ah. Nah, nah, yang ini tuh udah berbeda lagi, udah bukan buat aplikasi atau website lagi sih buat AI ini lebih ke buat sistem pengenalan pengenalan suara, pengenalan gambar, kayak gitu. Beda bahasa lagi, Bu. Gitu. Terlepas dari kemarin-kemarin apa pembelajaran yang kemarin berarti ya. Iya, benar, Bu. Jadi agak berbeda kemarin. Jadi untuk yang kemarin boleh diekspor sendiri lagi. Jadi boleh Aidin sama Sana bikin-bikin project itu, terus tanya Miss. Nah itu. Tapi kalau ya ini udah beda lagi, di luar dari yang kemarin gitu. Kalau yang kemarin ekspor lagi gitu. Sama sekali baru lah ya ini ya. Iya benar Ibu. Baru. Ya kalau kami sih terserah Aidin apa dia mau ikut atau enggak gitu. Ya. Gimana nih Aidin? Kira-kira mau lanjut nggak Aidin? Ini Aidin. Kemana? Ngilang. Aidin bilang. Habis. Iya, Aidin mau belajar Masih ada ya, Python nggak? masih mau. Kayak dulu Aidin pernah nanya-nanya Python. Aidin tahu sana gitu, Pak. Kita nggak Apa pakai gitu? Python gitu. Nah ini Python tuh ini ya. Kalau buat website sama Android nggak bisa pakai Python, bisanya ini AI. Gitu. Cukup terkenal sih Python dan kalau di kampus-kampus biasanya Python ini nomor satu, Bu, Pak. Biasanya yang iya, karena ini lebih ke logika tuh AI. Pokoknya ini biasanya materi kuliah itu baru ada ini Bapak Ibu tadinya hanya sampai apps aja dan ini tuh AI itu baru di bulan apa ya? Oktober kalau nggak salah ya. Jadi kelasnya juga masih masih beberapa aja sih, Bapak Ibu gitu. Jadi nanti mungkin aku minta konfirmasinya ya Bapak Ibu. Kira-kira Aidin dan Asana
em, lanjut atau tidak nih untuk ke level selanjutnya. Kalau memang lanjut, mungkin kita bisa mulai di minggu depan. Kalau Dari adminnya nanti memberitahukan kan ya? ya, Mengirimkan biasanya seperti biasalah itu ya, untuk pembayaran dan sebagainya kan biasa gitu. ya nanti dikirimkan admin juga. Hmm. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyain? Gini aja sebenarnya sih kita ingin tahu kelanjutan anak-anak setelah sudah menguasai sampai tingkatan yang tersebut itu harusnya seperti apa atau mungkin ada kelas lanjutan atau kelas yang berhubungan dengan yang selama ini dipelajari sebelumnya. Oh iya Ibu. Sehingga nggak Nggak. mentok hanya sampai di tampilan luar saja, tapi ada lebih lagi yang bisa dipelajari anak-anak. Oh Nggak iya, ada ya, dari tandar nggak ada. ada sih Bu. Kalau di Timer ada, tapi yang pro tadi Bu. Yang Yang itu, pro ya. yang Dan pro tadi anak-anak itu, belum anak-anak nyampe. boleh Ibu. Udah ada satu kelas yang ke sana. Oh, sudah ada. Tapi, yang sudah Tingkatan selesai, AI biasanya banyak yang ke sana Ibu gitu. enggak Ada. untuk usia yang paling muda ke pro itu usia berapa? Oh, boleh Bu. Kalau emang sekelas mereka mau ke pro, ya udah nggak apa-apa bisa gitu Bu. Tapi beda buku aja. Mereka nggak akan digabung sama orang-orang dewasa kayak gitu Bu. Jadi udah Oh, satu satu perusahaan, cuman beda bukunya. Mungkin bukunya nggak tampilannya nggak lucu-lucu kayak gini Bu. Cuman kalau kelasnya itu anak kecil semua, itu digabung Bu gitu. tapi selama ini sudah ada atau belum untuk Sudah ada anak-anak satu yang kelas sih Bu. satu kelas Yang sudah ada habis ya, yang setelah selesai AI sih Bu gitu. selesai ya. Itu umuran berapa kalau boleh tahu? SMP SMA Ibu. Kalau di SMP SMA ya. ini SMP SMA. Oh, Hmm. Tapi iya kan kalau yang sebenarnya kalau Timber Academy Pro itu sebenarnya yang dewasa sih Bu, yang orang-orang yang cari kerja gitu. Nah, tapi iya. kalau misalnya memang dari Akademi Teens ini mau lanjut ke sana dibolehin dengan syarat satu kelas itu ada 4 orang gitu digabung, yang kecil-kecil semua gitu. Bicara juga dari sini sih Bu. Bicara Nggak juga dari gini kan hubungannya dengan anak nanti setelah SMP kan mau SMK ya. SMK itu kan mau nyari yang ada hubungannya dengan ilmu komputer ini sendiri apa kayak coding itu sendiri. Tapi kan baru belum belum ada sekolah yang SMK yang memfasilitasi seperti itu. ada sih Bu SMK yang jurusannya rekayasa perangkat lunak itu codingan. Buat Codingan ini. aplikasi, iya, buat Itu website. nanti bolehlah nanti kita WA-an atau apa ya untuk nanyain itu karena Asana pinginnya ke arah itu udah nggak mau yang lain saya suruh cari cita-cita yang lain nggak mau. Wah, bagus berarti, Bu. Udah seneng ya. Udah seneng makanya Seneng, dia Bu. maunya nyari SMK lulus SMP maunya di SMK. Oh iya, boleh, Iya. Bu. Heeh. Di SMK Rekayasa Perangkat Lunak, teman saya juga banyak dari SMK Rekayasa Ah, Perangkat Lunak gitu. Jadi itu nyambung ke kuliah iya dia juga nanti. nyambung Pak iya makasih Mas. Iya, Ibu. Kalau nggak salah tuh di Jakarta Timur sudah ada tuh SMK yang rekayasa perangkat lunak. Jakarta Timur ya Pak ya. Cuma saya nggak. Soalnya ini ada teman yang suka bantu-bantu saya benerin mobil tuh, putranya juga sekolah di situ. Iya iya makasih Pak nanti bisa lah nanya-nanya Pak ya. Kita sama saya dari Depok ini Pak. Asana itu di Depok. Jadi sekolah yang terdekat di daerah Depok untuk SMK perangkat lunak itu sebelah mana untuk itu. Kita masih masih searching juga belum dapat ini. Iya, di Depok ada Ibu teman saya. Sekolah di Depok. Di Pekapuran situ Ibu jauh ya, Bu? Itu kayaknya RPL. Kayak Lumayan sih, lumayan. Lumayan banyak sih Bu kalau di Depok. Sepertinya nanti kita bisa Ah, boleh boleh. uh, Nanti kasih ngobrol-ngobrol tahu lagi. lewat Asana nggak apa-apa Miss. Iya, ke atas Iya. sana. Iya, Bu. Ya. Mungkin Papahnya Aidin ada yang mau ditanyakan lagi? Ini anaknya nggak mau ambil kelas Oh, AI, nggak mau dia ya. pengen Udah capek ya, Aidin. Ya udah, nggak apa-apa. Miss Not ya.
Kalau kayak gini dia kan pinginnya mendalami lagi website gitu kan, tapi tanpa Oh, harus AI dulu gitu misalnya ya. bisa sebenarnya. Tapi harus satu kelas sih. Mungkin kalau Iya. misalnya mamanya sana mau juga, itu bisa, Bu. Pak, gitu. Satu kelas harus berapa orang, Miss? Harusnya 4, tapi mungkin aku tanya admin dulu ya, Bu ya. Boleh, boleh. Aku tanya. Ya nanti ditawar-tawarkan aja, misalnya ada beberapa orang yang sudah masuk ataupun apa info-info itu kan perlu ya. Kalau misalnya cuma Asana aja atau mungkin Asana dengan Aidin lah masih kurang ya, dua lagi nyari. Ya, benar, Bu. Heeh. Miss, Saya Kelas spreadsheet yang... Miss, Hmm? gimana kalau misalnya kan kurang itu kan orangnya, Hmm. kan masih ada kelas 10A, Miss. Mau sama teman yang lama ya, Idin. Bukan karena itu doang, karena Boleh, kan kayak boleh, boleh. Boleh, nanti. kayak kan itunya meetingnya itu kan dekat ini kan mereka aja ujiannya besok kita baru Ya. ajarin. Kalau mereka maunya AI, ya jadi kita nggak bisa. Ini nih ada ya, bentar. ya, tapi nggak apa-apa sih dilihat di AI. Jadi nanti anak-anak akan ketahuan kan mereka kuatnya di mana dan minatnya kemana. Jadi maksudnya ya ini biar membuka wawasan juga kalau ikut AI gitu. Iya, Ibu benar. Jadi di Time Door Teens itu mereka kayak nyobain web gimana, apps gimana, game kayak gimana buatnya. Jadi mereka AI juga gimana, tapi masih kayak logikanya aja, terus tampilan-tampilan aja, tapi belum dalam. Jadi mereka senangnya di mana dari keempat level ini. Nanti kalau yang pro itu lanjutannya gitu. Ini sih Bu, Bapak Ibu untuk info tentang kalau yang pro. Jadi emang wajibnya mereka udah menguasai HTML, CSS, JavaScript. Nah, ini udah diajarkan di website yang tadi saya bilang di level apps, di level website. Lalu mereka bisa ambil front end web. Jadi ini tetap front end gitu ya Bapak Ibu ya, tapi lebih kompleksnya gitu, yaitu menggunakan framework Vue.js itu. Kalau yang kemarin di web dev di Teens itu nggak menggunakan framework, jadi kayak mereka basicnya aja HTML kayak gimana, kodenya CSS terus digabung HTML, CSS, JavaScript ikut digabung. Tapi kalau misalnya Vue.js ini mereka menggunakan framework, tapi masih front end gitu Bapak Ibu. Atau kalau mereka boleh juga ke yang front end app React Native juga masih sama ya React Native. Jadi kayak aplikasi Android yang tadi, cuman di back end-nya gitu, di belakangnya. Lalu yang paling recommended yang ini back end. Jadi PHP Laravel gitu. Jadi mereka kan tampilannya udah lumayan kebayang nih di Teens. Terus mereka belajar deh belakangnya gimana ya back end-nya kayak gitu ya. Itu menggunakan PHP sama Laravel. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini 4 bulan juga. Final project-nya 2 bulan tapi Bapak Ibu. Kalau di sini kan kita kan kalau di Teens 5 hari aja final project-nya biasanya. Tapi kalau di sini 2 bulan. Jadi mereka ngerancang project sendiri kalau di Pro. Gitu, selama 2 bulan. Nah, mungkin terserah anak-anak kalau yang mau lanjut webnya aja boleh ke back end ini atau front end Vue.js juga boleh. Oh bisa ya. Bisa. Dan sesinya sama, tapi memang saya belum pernah ini nyoba di sini. Jadi nanti mungkin ditanyain ke admin dulu. Nanti kita nanya ke anak dulu deh ya, Bu Ya, Nisi. juga nggak apa-apa. Di mau Asana lanjut kan di sini air. mendengarkan. Mau nggak Asana? Eh. Lihat nanti, lihat nanti. Lihat nanti. Lihat nanti. Kayak pusing ya. Belajar beda lagi gitu kayaknya. Tapi kalau nanti kalian sana sama Aidin lanjut kuliah misalnya Masih SMA SMP, SMA itu dulu. ya SMA dulu ya. SMA habis itu ke kuliah terus coding nih IT gitu ya. Itu sebenarnya AI itu emang nomor satu sih. Jadi tetap aja ketemu AI juga. Iya, iya. Iya, Iya. ketemu-temu juga. Zamannya ketemu IM lagi.
Iya, ketemu WA juga, tapi nggak apa-apa. Jadi bebas. Jadi bebas Asana sama Aidin. Dan sama 2 kali pertemuan juga 1 minggunya. Tapi bebas juga sih, boleh pilih yang mana aja. Karena udah semuanya udah punya basic HTML, CSS, JavaScript-nya. Jadi siswa teens boleh. Kalau untuk harga saya nggak tahu ya Bapak Ibu kalau untuk harga. Jadi bisa ditanyakan ke adminnya lagi yang kalau ini kayaknya adminnya agak berbeda. Adminnya berbeda kalau yang time dia kan Time Academy Pro gitu. Jadi nanti Miss, kalau emang ini screen-nya ini bisa dikirim ke kami nggak, Miss? oh iya boleh Bu. Nanti Iya. saya perbarui lagi nanti saya kirim ke grup ya Bu ya. Iya, nanti Bu lewat udah asli. masuk ke grup kah ya Bu? Udah. Belum, saya nggak masuk. Oh iya Asana bilang tadi nanti saya minta nomornya ke Asana ya Bu ya biar dimasukin. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Jadi belum pasti ya mau lanjut atau tidak, jadi masih bingung ya. Jadi nanti mungkin aku em, follow up lagi ke Asana dan Aigin ya. Boleh. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya sepertinya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya malam ini ya, Bapak Ibu. Maaf udah Sama-sama, Miss. mengganggu malam-malam. Enggak, justru kami ingin tahu seperti ini kan selama ini anak-anak kalau Asana kalau saya tanya semuanya ada di Miss Vira kata gitu. Apa masih data dan sebagainya. Kalau saya lihat, ayo liatin, saya pengen lihat itu nggak bisa. Iya, makanya Ibu karena banyak Masih yang malu-malu, kirimin. ternyata bisa presentasi. Selama ini presentasi, Bu. Tapi selama ini Oh, nggak undang orang tua gitu. Tapi iya. Time ini akhirnya mau kayak gini karena emang banyak juga yang bertanya-tanya Iya, orang kami tuanya. kan kita jarak jauh ya, maksudnya apa? Nggak offline, jadi online terus. Kita nggak ngerti ya seperti apa. Iya, anaknya juga nggak cerita ya, Bu, ternyata ya. Iya, di Cerita-cerita di ya. di di ini di PDW ilmunya. Diem-diem aja ternyata. Iya, baik. Baik, Ibu, Bapak. Terima kasih atas Ya, malam ini sama-sama. waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.